Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Oke anak-anak, untuk video kali ini kita akan membahas tentang sudut Matematika kelas 4 semester 1. Jika anak-anak nanti ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di komen ya. Nanti insya Allah ibu akan jawab. Berikutnya adalah definisi sudut. Apa sih yang disebut dengan sudut itu? Sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Nah, supaya lebih jelas dimengertinya, tolong anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada dua buah garis. Mereka bertemu dan berpotongan membentuk sudut. Jadi perhatikan nih panah-panahnya. Yang disebut sudut itu adalah ruang yang diberi warna ungu itu ya, itulah yang disebut dengan sudut ya. Nah, lalu berikutnya adalah titik sudut. Jadi titik sudut itu yang ditunjukkan panah itu ya, yaitu titik potong antara dua ruas garis lurus. Nah, lihat ya, tanda panah yang kedap-kedip itu titik sudut. Berikutnya adalah kaki sudut. Jadi kaki sudut itu garis lurusnya yang diperlihatkan oleh panah-panah berwarna merah ini ya. Itu yang disebut kaki sudut. Pembahasan berikutnya adalah satuan sudut. Anak-anak perhatikan, di sini tertulis ada sudut ABC sama dengan 60, ada angka 0 kecil di atasnya. Nah, angka 0 kecil itulah satuan sudut ya, atau simbol untuk menuliskan sudut. Biasanya kita membaca angka 0 kecil itu adalah dengan derajat. Oke. Kemudian tanda yang dua buah garis membentuk sudut itu kita sebutnya sebagai sudut. Jadi itu merupakan simbol sudut ya, anak-anak. Berarti tulisan seperti itu kalau kita baca secara lisan, sudut ABC sama dengan 60 derajat. Berikutnya adalah jenis-jenis sudut. Untuk saat ini yang kita bahas ada 4 dulu, yaitu sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Sudut lancip, itu bentuknya seperti ini ya, perhatikan gambar. Jumlah sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut ketiga adalah sudut tumpul. Kalian perhatikan bentuknya seperti ini. Nah, besar sudut tumpul itu berkisar antara 90 derajat dan 180 derajat. Ingat ya, sudut tumpul itu berkisar atau lebih besar dari 90, tapi dia lebih kecil dari 180 derajat. Sudut berikutnya atau sudut keempat adalah sudut lurus. Bentuknya seperti garis lurus biasa ya. Nah, besar dari sudut lurus itu adalah 180 derajat. Berikutnya kita akan membahas tentang pemberian nama sudut. Anak-anak perhatikan gambar dari sudut ABC ini ya. Kalian perhatikan ada dua ruas garis dan kemudian ada sudutnya. Nah, yang menjadi kunci untuk memberi nama sudut adalah titik yang ditunjukkan oleh huruf itu harus di tengah posisinya. Itu kuncinya. Sudut itu harus di tengah. Nah, dari gambar ini huruf yang berada di tengah posisinya adalah huruf apa? Huruf A itu kan ya. Berarti kita beri namanya, boleh kita sebut sudut A aja boleh. Atau kita mau tulis 3 huruf, nggak apa-apa, kebalik-balik juga nggak apa-apa, tapi kuncinya cuma huruf A-nya. Posisi huruf A-nya itu harus di tengah, karena A-nya ada di titik sudut.
ya, berarti kita bisa kasih nama sudut A, bisa juga kita kasih nama BAC. BAC ini huruf A-nya di tengah kan, nggak masalah. Atau kita sebut juga sudut CAB, juga nggak masalah. Yang penting huruf A-nya di tengah. Kaki sudutnya, perhatikan kaki sudut itu kan garis lurusnya, berarti kaki sudutnya kita kasih nama AB dan AC. Berikutnya adalah kalian perhatikan gambar dari sudut KLM. Lihat ya gambarnya. Bagaimana kita cara memberi nama sudutnya? Ingat tadi yang sudah kita bahas. Kita perhatikan huruf yang ada di tengahnya. Di sini gambar itu bisa kita sebut atau kita namakan dengan sudut L. Kalau kalian mau seperti itu boleh sudut L aja. Tapi juga bisa kalian namakan sudut KLM. Perhatikan huruf L-nya ada di tengah kan ya. Oke, bisa juga kalian sebut sudut MLK. Ingat, L-nya yang nggak boleh berubah posisinya, harus di tengah. Itu semua boleh. Oke. Kemudian kaki sudutnya kita bisa beri nama, kaki sudutnya adalah KL dan LM. Kita langsung ke contoh soal ya anak-anak. Ada segitiga PQR, di mana di situ perhatikan gambarnya, ada yang 30 derajat, ada yang 80 derajat, ada yang 70 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut PQR berapa, besar sudut QPR berapa, dan besar sudut PRQ berapa. Nah, anak-anak tadi kita kan sudah bahas, kuncinya adalah huruf yang berada di tengah. Oke, kalian perhatikan nih, sudut PQR berarti huruf yang di tengahnya adalah sudut apa? Sudut Q. Nah, baru kita lihat gambarnya di sini. Huruf yang menunjukkan huruf Q adalah berapa derajat di situ di gambar yang huruf merah itu Q-nya. Ternyata Q itu menunjukkan 70 derajat. Berarti sudut PQR sama dengan 70 derajat. Pertanyaan keduanya adalah sudut QPR. Huruf P-nya yang tengah ya, huruf P. Kalian perhatikan di gambar yang huruf P ternyata menunjukkan angka 30 derajat. Berarti sudut QPR adalah 30 derajat. Terakhir sudut PRQ. Huruf tengahnya apa? Huruf R. Oke, di gambar huruf R itu ditunjukkan angka 80 derajat. Berarti sudut PRQ sama dengan 80 derajat. Berikutnya kita akan belajar cara mengukur sudut. Bagaimana caranya mengukur sudut? Pertama-tama anak-anak harus siapkan peralatan yaitu busur derajat. Nah, kalian perhatikan ya gambar busur derajat di bawah ini. Kemudian kalian misalnya ada soal yang menunjukkan sebuah sudut. Gimana kita cara mengukur besar sudut dari gambar itu? Kalian geserkan atau kalian himpitkan busur derajat ke dalam gambar sudutnya. Nah, salah satu kaki sudut dari sudut itu, ingat salah satu kaki sudutnya kalian himpit dengan garis yang menunjukkan angka 0. Salah satu sudutnya, salah satu kaki sudut, maaf ya. Sedangkan titik sudutnya kalian letakkan persis di tengah-tengah dari busur derajat. Oke, berarti udah 2 langkah ya. Salah satu kaki sudutnya kita himpitkan dengan garis 0, titik sudutnya kita himpitkan dengan titik tengah dari busur derajat. Sekarang kalian tinggal perhatikan kaki sudut yang lain menunjukkan angka berapa. Coba kalian perhatikan tuh yang gambar lingkaran itu ya. Oh, ternyata salah satu kaki sudutnya menunjukkan angka 30 derajat yang dilingkarkan itu. Nah, berarti besar sudut dari gambar yang sedang kita ukur ini adalah 30 derajat. Sudut kedua kita akan ukur. Oke, kita geserkan busur derajatnya ke gambarnya. Ingat, kaki sudutnya kita himpitkan dengan angka 0, kemudian titik sudutnya persis kita letakkan di tengah-tengah dari busur. Kemudian anak-anak perhatikan kaki sudut yang kedua menunjukkan angka berapa di situ ya, kita lingkarkan. Oh, dia menunjukkan angka pertengahan antara 50 dan 60, berarti 55
derajat. Soal berikutnya, perhatikan gambar sudut di berikut ini. Oh, kok bentuknya agak beda ya sudutnya. Dia kok menghadap ke atas, beda sama yang tadi. Itu nggak masalah. Yang penting busur derajatnya kita sesuaikan dengan bentuk sudut yang mau kita ukur. Oke. Berarti anak-anak tolong himpitkan salah satu kaki sudutnya dengan angka 0. Perhatikan, dihimpitkan. Kemudian titik sudutnya kita letakkan di tengah-tengah. Tinggal kalian ukur atau kalian lihat angka yang ditunjuk oleh kaki sudut yang kedua, menunjukkan di situ ternyata menunjukkan angka 110. Ingat, bukan angka 70-nya ya, tapi 110. Kenapa yang kita pakai yang 110? Karena anak-anak balik lagi perhatikan angka 0 yang dipakai untuk menghimpit salah satu kaki sudut. Kalau angka 0-nya ada di bawah, berarti angka yang terus kita pakai yang bawah juga. Nah, di sini angkanya yang di bawah itu kan 110 derajat. Berarti besar sudut yang kita ukur adalah 110 derajat.